tadi Kak Rosita sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana kira cukai diputar untuk pengendalian tembakau itu seperti apa dan bentuk-bentuknya itu banyak. Sudah diatur juga sebenarnya ya Kak. Dan tadi yang menarik adalah poin di mana perusahaan-perusahaan rokok ini apa ya, banyak kawan-kawan kontra pengendalian tembakau gitu ya. Narasinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan rokok ini punya kontribusi katanya terhadap terhadap masyarakat, utamanya di kalangan muda kan. Kita ngelihat bahwa perusahaan-perusahaan rokok ini, kalau kita di teman-teman IPM nyebutnya pinter lah gitu kan. Mereka menyasar teman-teman muda lewat beasiswa. Pinter apa licik ya? Tipis-tipis lah itu kan, lewat beasiswa gitu kan, lewat olahraga. Dan apakah ini secara regulasi memang belum ketat Kak, atau memang dalam penerapannya saja gitu yang memang perlu tambahan pengetatan lah mungkin bisa dibilang gitu. Kalau regulasinya sudah ada, kalau ternyata masih marak kan artinya penerapan ini perlu kita kawal lebih jauh gitu, karena regulasinya ternyata sudah ada. Itu CSR rokok ini kan ternyata makin lihai untuk masuk ke teman-teman muda ya, menjadi sponsor dan sebagainya gitu. Nah kalau Kak Rosita sendiri melihatnya seperti apa? Lalu apakah cukai bisa menjadi salah satu upaya untuk bisa menghandle nakalnya perusahaan rokok yang mengeluarkan dananya berkedok CSR gitu, padahal secara penggunaan itu kan kembali diputar untuk promosi Kak. Itu kan, itu kenapa nggak boleh ada CSR karena diputar kembali untuk promosi kan. Sebenarnya itu promosi. Kalau Kak Rosita melihatnya seperti apa? Ya tadi saya bilang bukan pinter ya, tapi kamuflase ya jadinya. Kamuflase gitu ya, kamuflase aja, itu kamuflase aja. Jadi kalau kemarin saya perhatikan ketika tanggal 13 itu 13 Desember kenaikan cukai diumumkan, detik hari berikutnya mengumumkan orang terkaya, dan itu belum turun, masih yang punya rokok gitu. Jadi saya pikirnya kok bisa pas ya gitu. Artinya apa? Ini indikasi bahwa dia itu sebenarnya kekayaan itu dari mana gitu ya. Ya dari pundi-pundi itu yang diambil dari siapa? Dari anak-anak, dari kita-kita yang muda yang diracuni. Dan salah satu ada, Anda baca aja berapa target untuk konsumen itu adalah anak muda. Gitu. Nah itu kan sebenarnya kita sudah harus agak tanda tanya ya, gitu, satu itu. Nah kalau misal tadi CSR sendiri itu memang kepedulian kan, intinya kepedulian. Jadi nomenklatur atau definisinya itu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, gitu. Makanya kadang ya saya juga suka aneh kalau Anda baca di annual reportnya perusahaan-perusahaan rokok itu CSR-nya dia selain tadi misal seperti itu, dia kemudian buat rumah dan lain sebagainya, itu kepedulian, beda beasiswa dan sebagainya, itu kepedulian. Nah kalau kita lihat dari awal produknya saja sudah expired, sudah merusak, berdampak buruk. Kenapa harus bikin CSR? Dan memang tidak ada, perusahaan rokok itu tidak boleh ada CSR ya. Itu tinggal cukainya dinaikkan, nggak usah pakai CSR ya, nggak usah pakai promosi, dinaikkan untuk pengendalian, sudah kan selesai. Harus imbang gitu loh, seimbang, harus adil dan seimbang. Artinya apa? Dia mendapatkan keuntungan yang besar, harusnya dikembalikan untuk negara itu juga besar, dan negara juga punya hak. Saya bilang negara juga punya hak. Negara itu kan wakil dari rakyat, gitu kan. Negara punya hak untuk mendapatkan apa yang keuntungan yang sudah dia dapatkan itu dari perusahaan-perusahaan itu. Nah ini keberanian ini, goodwill dari negara yang merupakan wakil dari rakyat itu kurang menurut saya ya. Nggak tahu ini saya ngomong kayak gini nanti sama Bu Sri Mulyani di ini. Tapi saya akademisi ya, jadi memang hitungannya seperti itu gitu. Artinya kita di Muhammadiyah ya harus ngomong apa adanya, bahwa goodwill ya itu biasanya juga ada political will-nya gitu. Nah, karena ini udah ngomongin tadi saya bilang ya, ada orang terkaya,
yang menganggap orang terkaya siapa yang nulis gitu. Nah, kemudian yang support politik dan lain sebagainya di pemerintahan siapa, karena dia orang terkaya. Nah, kondisi ini sebenarnya teman-teman pergerakan IPM ini yang bisa kemudian mengolah, mengelaborasi bahwa ini sangkut pautnya kemana-mana loh. Jangan sampai kemudian hanya sekedar teknis. Kalau cukai itu kan teknis aja, regulasi kan, teknis regulasi kayak gini, teknis regulasi. Tapi dengan teknis regulasi itu harusnya ada isu-isu besar gitu ya. Jadi isu sekarang ini kan secara global, misal ketahanan pangan, sustainability aja. Perusahaan rokok dari sisi sustainability itu udah nggak ada yang benar. Misal dari SDGs 17 goals itu udah ada yang benar. Tidak ada yang connect. Tidak ada yang connect sama sekali. Nah, masa negara-negara lain udah mengarahkan ke sustainability, ke produk yang dikena cukai itu udah banyak, nggak hanya, kalau kita kan cuma tiga aja yang ngehit, misal rokok ya, jadi rokok seolah-olah jadi hero gitu kan. Cuman rokok, kemudian alkohol sama etil metanol. Etil metanol itu apa sih gitu. Nah, itu kita masih ketinggalan. Jadi kita itu udah mau menghadapi era yang udah 4.0 dan mau menuju 5.0, bagaimana manusia juga ikut di dalamnya, tetapi regulasinya masih katrok gitu. Bahasanya katrok, benar kan ya? Penerapannya katrok juga. Penerapannya juga katrok. Nah, bagaimana kita akan memaju ya kalau kita sambungkan lagi ke dalam sustainability development, kemudian dengan pembangunan manusia, pembangunan semuanya itu katanya kan kita nanti 2024, kemudian 2035 sampai 2045 yang akan bonus demografi itu, pendapatan kita itu masuk kepada negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas gitu. Kalau rokok aja diaturnya masih susah gitu kan, regulasinya masih katrok. Uang untuk dibakar untuk rokok dengan orang-orang miskin yang 60% sampai 70% itu orang-orang pendapatannya rendah masih rokok gitu ya, masih mengkonsumsi itu. Bagaimana kita mau naik levelnya. Nah, ini juga perlu disuarakan. Jadi kadang kita lupa ya, hanya kadang menyuarakan hal-hal teknis, tapi menyuarakan dengan isu-isu yang lebih lebar, isu-isu yang lebih panjang, isu-isu yang lebih beyond ya. Kalau bahasa saya tidak hanya futuristik saja, tetapi ngomongin ke depan dunia ini mau seperti apa, itu orang di negara lain sudah hanya melalui satu regulasi saja itu ngomong untuk masa depan gitu loh, gitu. Bukan hanya untuk sekarang gitu. Nah, itu yang perlu disadarkan gitu. Nah, dan goodwill dan political will itu yang perlu digesek-gesek terus gitu. Jadi terkait isu pengendalian tembakau ini, jadi kalau bisa dibilang ya karena rokok juga salah satu barang paling tren ya Kak. Jadi yang muncul di permukaan mungkin ini, tapi sebenarnya ada isu lain di balik itu ya, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, kesejahteraan yang sustain, lingkungan yang sustain itu ternyata perlu menjadi isu-isu yang saling bergandengan ya. Gitu ya, memberikan support meskipun terlihat terpisah-pisah gitu ya, ternyata ada kaitannya lah gitu ya. Kalau sekarang tersegregasi ya ini isu ini sendiri, dan selama ini kan kalau rokok selalu dengan kesehatan memang ya, dan di pemerintahan selalu Kementerian Kesehatan saja, padahal Bappenas ya, paling tidak Bappenas. Tapi itu misal bagaimana kemudian menjadi green economic. Yes. Nah, apakah rokok itu kemudian jelas-jelas dia adalah sunset industry bukan sunrise industry gitu. Kalau saya ya ditanya gitu jujur, yang jadi tadi saya bilang di platform news tadi, beritanya itu kalau bisa sih tahun depan jangan yang orang terkaya, jangan itulah anak muda siapa gitu kan, ada banyak crazy rich di Indonesia kan gitu ya, anak muda. Kalau contohnya orang terkaya yang punya rokok jadi kayaknya nggak rela gitu ya gitu. Jadi kalau misal siapa kayak YouTuber atau yang punya crazy rich yang di daerah-daerah banyak kan ya, anak muda yang kemudian ada produk-produk yang lebih sehat, dan orang itu sekarang dengan pandemi ini pergeserannya atau frictionnya itu ke hidup sehat kan. Betul. Lifestyle-nya itu hidup sehat. Orang sekarang itu lebih suka jalan kaki, jogging, lari, bersepeda gitu. Produk yang laku ya sepeda, sampai Brompton aja kayak kacang goreng gitu kan, seperti itu. Jadi artinya pergeserannya memang ke hidup sehat, dan
berkelanjutan gitu, seperti itu. Betul, Jadi betul. mungkin perlu disuarakan ya. Jadi gitu teman-teman pelajar ya, jadi bahwa apa yang disebutkan atau apa sesuatu produk-produk ya yang dianggap itu bagian dari social responsibility perusahaan rokok, secara aturan mereka sebenarnya tidak punya hak untuk mengeluarkan social responsibility gitu ya, dan menyalahi regulasi ya Kak, Iya. ketika perusahaan-perusahaan rokok itu memutar kembali keuntungannya dengan kedok CSR gitu ya, padahal itu bagian dari promosi mereka lagi gitu ya, dengan mendukung acara-acara musik. Tuh saya pernah juga Kak datang ke acara musik gitu kan, kebetulan bareng kawan-kawan, dan kalau bicara aturan juga kan misalnya yang boleh membeli itu kan usia 18 tahun ke atas gitu. Sedangkan segmentasi acara musik itu kan bisa dari 12 anak-anak SMP juga sudah boleh masuk. Gitu. Nah, bagaimana melindungi kawan-kawan yang sudah terlanjur ikut masuk ke dalam konser tapi juga dipromosikan secara langsung dengan harga yang jauh sangat di bawah harga warung nggak gitu, bisa setengahnya gitu, bahkan mungkin digratiskan kali ya, bonus gitu ada kuis-kuis gitu kan di dalam, Oh. akhirnya dapat goodie bag yang isinya ada rokoknya juga, ada rokoknya dan sebagainya. Ini yang tadi ya akhirnya menjadi bagian dari promosi lagi gitu ya. Ini teman-teman pelajar bisa paling tidak bisa menyuarakan lah, kalau teman-teman SMA, teman-teman kampus yang punya event-event gitu ya, mulai bisa menghindari perusahaan rokok untuk jadi sponsor gitu kayak. Dan banyak perusahaan lain. Perusahaan lain gitu. Perusahaan lain yang akan support ya, yang lebih sehat gitu. Kita dukung lebih ke green economic tadi gitu. Itu. Dan ini kan mungkin jadi pertanyaan pamungkas juga ya. Bukan Bambang tapi. Sepak bola dong. Banyak juga yang bicara bahwa ketika bicara soal rokok ya, tadi pagi saya dapat potongan video dari salah satu gubernur di Indonesia ya. Itu dia bicara soal devisa negara gitu. Nah, ini logika, mungkin bisa sharing Kak, logika apa yang dibangun terkait dengan devisa negara ini gitu. Apakah benar bahwa